Selamat datang di Kelurahan Baler Bule Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Gediananda Kusuma, Lurah Baler Bule Agung. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Rasa syukur dan bangga saya ucapkan karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan dan potensi serta inovasi di Kelurahan Baler Bule Agung. Kelurahan Baler Bule Agung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Bumi Mekepung, Kabupaten Jemberana. Kelurahan ini juga memiliki sejarah yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat yang kuat di internalnya sendiri. Dengan berbekal sejarah yang kuat, kelurahan ini yang sebelumnya bernama Desa Dajan Bale Agung, akhirnya pada tahun 1981 berubah menjadi Kelurahan Baler Bule Agung. Semangat ini mencetus visi terwujudnya masyarakat Baler Bule Agung yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing. Secara geografis, kelurahan ini memiliki luas 591,54 hektar yang merupakan rumah bagi masyarakat yang penuh dengan semangat dan beragam budaya. Kelurahan ini terbagi atas berbagai macam lahan, yaitu tanah sawah, tanah kering, perkebunan, fasilitas umum, dan hutan. Secara administratif, kelurahan ini terbagi menjadi 5 lingkungan. Kelurahan ini memiliki beberapa potensi, di antaranya sumber daya manusia yang pada data Desember tahun 2024 berjumlah 3.637 kakak. Potensi sumber daya alam ada pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Potensi selanjutnya yaitu terkait dengan adat, seni, dan budaya lokal. Pemerintah kelurahan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui program pemberdayaan kepada kelompok dan organisasi yang ada, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan. Upaya ini telah menghasilkan berbagai produk unggulan, di antaranya produk hasil pengembangan Agensia Hayati oleh Subak Pangkung Jajung, keripik ampas tahu, jaje bendu, kacang serondeng, kerupuk daun kelor, jamu herbal toga, ingke, tas anyaman, tas rajut, dan kerajinan rikonkri. Pengembangan produk unggulan ini telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah UMKM saat ini sebanyak 210 UMKM yang ada di Kelurahan Baler Bule Agung. Sejalan dengan potensi yang kami miliki di Kelurahan Baler Bule Agung dan berbagai tantangan serta perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka ada beberapa inovasi yang kami lakukan di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pertanian. Dengan program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah pusat, yang didukung semangat gotong royong, kami telah melakukan program pengembangan Agensia Hayati. Kelurahan Baler Bule Agung ini mengembangkan Agensia Hayati di Subak Pangkung Jajung dan kami juga didampingi oleh penyuluh pertanian. Adapun hasil pengembangan Agensia Hayati yaitu berupa produk unggulan seperti 1. Starter beras trikoderma, 2. Metabolit sekunder, 3. Trikompos, 4. Pestisida nabati. Dari 4 produk ini berfungsi sebagai bahan pembuatan pupuk organik dan pestisida alami. Kami juga menerapkan sistem pertanian berbasis pemberdayaan petani. Setelah sukses menerapkan inovasi program perbanyakan Agensia Pengendali Hayati, produk yang dihasilkan diaplikasikan ke 4 prinsip pengendali hama terpadu atau PHT, yaitu pertama, budidaya tanaman sehat, 2. pelestarian musuh alami, 3. pengamatan tanaman secara rutin, yang 4. adalah petani sebagai ahli PHT. Dampak dari dilakukannya prinsip PHT di Subak Pangkung Jajung yaitu 1. lingkungan lebih seimbang karena menghilangkan ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia sehingga terjaminnya keamanan pangan. Yang kedua, petani lebih mandiri dan terampil karena menjadi produsen pupuk organik dan pestisida alami sehingga meningkatkan taraf hidup petani. Inovasi di bidang pemberdayaan. Pihak kelurahan bersinergi dengan TP PKK kelurahan dan penyuluh KB serta kader posyandu untuk melakukan berbagai inovasi. Di antaranya 1. Bajaga Sehat.
yaitu Balai Agung Jaga Kesehatan. Posyandu ILP kita laksanakan di semua lingkungan Kelurahan Balai Agung dengan menerapkan beberapa terobosan, yaitu Angela, antar jemput lansia dan anak pada saat jadwal posyandu, pelayanan home care yang dilaksanakan oleh petugas atau bidan desa dan didampingi oleh kader posyandu bila ada masyarakat yang tidak bisa ke lokasi posyandu. Program ini mampu berjalan dengan baik berkat adanya kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Negara melalui pendampingan dan sosialisasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular pada saat pelaksanaan posyandu. Selain itu, pada saat pelaksanaan posyandu, kami juga memberikan jamu herbal secara gratis kepada lansia. Jamu herbal ini merupakan hasil dari olahan tanaman obat keluarga yang dibudidayakan oleh kader PKK. Yang kedua yaitu Mata Hati Bagong. Bersama kita cegah stunting di Kelurahan Balai Agung. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bila dibutuhkan, penyuluh lapangan KB juga melayani konsultasi tatap muka dengan mendatangi rumah warga. Adapun layanan yang dilakukan mengenai konsultasi calon pengantin, konsultasi ibu hamil, ibu melahirkan, konsultasi KB, dan pelayanan KB gratis, serta konsultasi tentang bayi dan anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Ketiga yaitu tentang pengolahan ampas tahu menjadi keripik. Inovasi yang lahir dari keinginan kuat kelompok wanita tani Rosella untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi rumah tangganya, meminimalisasi rumah tangga, dan menciptakan produk kreatif berbasis potensi lokal. Inovasi yang dihasilkan adalah alat temuan sendiri berupa alat pemeras sari ampas tahu dan produk unggulan yang dinamakan keripik stiku atau keripik sari ampas tahu. KWT Rosella ini merupakan juara 1 pada Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten Jemberana pada tahun 2019. Inovasi di bidang kewilayahan. Inovasi pada bidang ini juga mencakup program pelestarian lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 1. Lubak, Lu Baby Agung Kedas. Sejak Lubak mulai beroperasi, perubahan mulai terlihat di kelurahan. Sampah yang sebelumnya berserakan di jalan-jalan, kini terkumpul rapi di tempat pengelolaan sampah yang dikelola oleh Lubak. Warga pun mulai ikut berlangganan bulanan dan menyerahkan ke Lubak. Lubak tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Sedangkan sampah anorganik didaur ulang atau dijual ke pengepul. Hasil penjualan ini dikembalikan kepada kelompok Lubak dalam bentuk insentif atau digunakan untuk membiayai kegiatan Lubak. 2. Bank Sampah PKK Balai Agung. Bank sampah ini berdasarkan surat keputusan lurah. Bank sampah ini terdiri dari 5 kelompok bank sampah PKK dari masing-masing lingkungan. Hasil dari bank sampah ini dijual kepada pengepul lokal melalui skema kerjasama. Selain itu, bank sampah PKK Balai Agung juga menghasilkan produk olahan. Sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Melalui kegiatan Lubak dan bank sampah PKK, masyarakat mampu membiasakan diri untuk memilah sampah dari rumah tangga masing-masing. 3. Gapura, Gang Asri Penuh Unggulan Ramah Alam. Program yang terletak di RT 8 lingkungan Anjarsari ini bertujuan menciptakan gang yang bersih, hijau, ramah lingkungan, dan berdaya guna. Kegiatan yang dilakukan melalui mempercantik gang, menanam tanaman pangan, dan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber di masing-masing rumah tangga. 4. Baby Agung Mantep. Dengan adanya si Pandu Beradat, kami berinovasi menciptakan program Balai Agung Mantep, aman, tertib, dan responsif, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif dan meningkatkan rasa aman masyarakat melalui sinergi pemerintah, kelurahan, Babinsa, Babin Kamtipmas,
Pecalang, dan Linmas. Program ini diimplementasikan dengan menjalankan program yang kami namakan Papa Mami, Patroli Pengamanan Malam Minggu. Kegiatan ini dilakukan setiap malam minggu untuk pengamanan Kamtibmas di wilayah kelurahan. Untuk meningkatkan komunikasi dan pelayanan yang cepat responsif terhadap laporan Kamtibmas, maka kami berinisiatif membuat layanan respon cepat melalui grup WhatsApp. Inovasi di bidang seni dan budaya. 1. Rindik Jazz. Seni ini merupakan kolaborasi dari seni klasik atau tradisional Bali dan seni modern. Kolaborasi seni ini diciptakan oleh kelompok seni yang dinamakan Kruusak. Kelompok ini telah banyak menghadiri undangan pagelaran seni budaya serta aktif mempopulerkan karya seninya di media sosial seperti YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. 2. Penyuluhan Satwa Bali berbasis media digital. Inventor dari Satwa Digital adalah dosen Universitas Udayana yang dibantu oleh mahasiswa KKN PPM Universitas Udayana. Untuk menjaga kesinambungan Satwa Bali Digital, maka pemerintah kelurahan bersama penyuluh bahasa Bali merancang program penyuluhan Satwa Bali berbasis media digital. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali Satwa Bali dengan pendekatan yang lebih modern dan menarik, serta mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih menghargai dan melestarikan bahasa serta budaya Bali. Penyuluhan ini dilakukan di sekolah dasar yang ada di wilayah Kelurahan Baler Bele Agung. Melalui inovasi ini mampu menarik minat dengar generasi muda, khususnya anak sekolah dasar terhadap Satwa Bali, sehingga berkontribusi dalam pelestarian bahasa Bali. Inovasi yang terakhir adalah di bidang pemerintahan. Silaba, untuk mempercepat akses pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka kami menciptakan inovasi yang dinamakan Silaba, yaitu Sistem Informasi Layanan Baler Bele Agung. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat web silaba.jemberanakap.go.id. Masyarakat tinggal mengisi data yang dibutuhkan. Selanjutnya akan diproses oleh operator. Apabila telah ACC, akan ditandatangani oleh lurah melalui tanda tangan elektronik. Setelah itu, masyarakat menerima surat elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik atau TTE. Program juga berdampak secara langsung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Jemberana karena salah satu persyaratan permohonan masyarakat wajib melampirkan bukti pembayaran PBB. Dengan pengembangan potensi dan inovasi yang telah diterapkan di Kelurahan Baler Bele Agung, diharapkan mampu menciptakan kelurahan yang tangguh pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas.